Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Laut bergolak, dan langit menjadi gelap. Dalam kehampaan bergolak yang hancur, ada penuh kemegahan ilahi yang mengamuk dan cahaya berharga yang melolong. Suara pertempuran dan tabrakan yang memekakkan telinga sepertinya menghancurkan langit dan laut ini. Situasi pria berjubah abu-abu dan gadis berbaju merah itu genting. Yan Beixue yang lemah dan paruh baya hanya berjuang untuk mendukungnya. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Tapi pemuda berjubah emas yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan sedikit cemas, dan berteriak cepat bertempur. Cepat! Saat dia berbicara, dia melirik dan melihat segel dao emas berlindung di atas kapal tinggi. Segera berkata Molao, pergi membombardir kapal pembuat itu. Bagus! Pria tua berjubah Tao yang sedang bertarung dengan Yan Beixue tiba-tiba menarik diri dan bergegas menuju perahu bangunan. Brengsek! Yan Beixue sangat marah, tidak ragu lagi, dan tiba-tiba melambaikan jubah lengannya. Tertawa. Pisau terbang berwarna-warni tiba-tiba terbang keluar, dan dunia segera diselimuti oleh aura pembunuh yang mengerikan. Nyanyian pisau itu seperti air pasang, mengaduk-aduk 10 penjuru. Banyak orang terkejut. Tetapi pada saat ini, pemuda berjubah emas tertawa terbahak-bahak, akhirnya mengorbankan pedang 5 elemen. Pergi. Begitu suara terdengar, tali merah cerah muncul entah dari mana, dan itu adalah pertama kalinya mengikat pisau terbang 5 warna, dan tidak bisa lebih jauh. Bawa itu untukmu. Pria muda berjubah emas itu tertawa dan mengangkat tangannya dengan kasar. Segera, tali merah dan pisau terbang 5 warna jatuh ke tangan pemuda emas itu. Hati Yan Beixue tenggelam, dan dia merasakan ketidakberdayaan yang tak terlukiskan. Kali ini, saya seharusnya tidak datang ke laut tanpa batas. Lawan jelas telah merencanakan untuk waktu yang lama, tidak hanya mempersiapkan permainan pembunuhan dengan hati-hati, tetapi juga menyiapkan sarana yang cukup untuk menahan kartunya. Kasihan sekali orang yang tidak bersalah di kapal itu. Yan mendesah sedih. Dia sendiri sedang dibuntuti oleh pria berjanggut besar itu, dan pria tua berjubah Tao itu sudah bergegas menuju perahu, dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Duh! Pria tua berjubah Tao berteriak keras, mengayunkan kebut hitam dengan keras, dan meledak ke arah segel emas Tao. Selama harta ini diledakkan, perahu tidak akan lagi memiliki tempat berlindung, dan pasti akan hancur total. Ini sudah berakhir. Di atas kapal, semua orang putus asa. Tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang dari pengadilan setan pot roh tidak hanya mengabaikan hidup dan mati mereka, tetapi sekarang langsung menyerang mereka. Sui memiliki pemandangan yang indah dari semua ini, ekspresinya setenang sebelumnya, dan dia tidak melakukan apa-apa. Namun saat ini, sosok Kappa muncul di depan segel emas. Ledakan. Kocokan hitam pria tua berjubah Tao memukul keras Kappa. Ini mengejutkannya. Kapan anak ini muncul? Apa yang membuatnya merasa lebih sulit dipercaya adalah betapa mengerikannya serangan habis-habisannya, tetapi setelah memukul anak itu, tidak ada satu helai rambut pun yang terluka di sisi lain. Yan Beixue, yang sedang bertarung, dan pemuda berjubah emas, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, juga terkejut. Kappa tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia menunjukkan senyum cerah dari hati di wajahnya yang halus dan cantik, dan berkata, kamu memukulku, jadi kamu pantas mati, bukankah kamu harus mengatakannya? Pria tua berjubah Tao itu menggerakkan kelopak matanya, dan dia akan mundur tanpa terlalu memikirkannya. Ledakan. Kappa melangkah maju, menikam dengan tinju sebening kristal. Segera, tubuh lelaki tua berjubah Tao itu ditusuk, memperlihatkan lubang berdarah. Dia penuh keheranan, tidak dapat dipercaya, apa asal-usul benda kecil ini, begitu menakutkan sehingga bahkan dewa alkimia ketujuh seperti dirinya tidak dapat menolaknya. Ledakan. Saat berikutnya, tubuh lelaki tua berjubah Tao meledak, terkoyak, dan darah tumpah ke langit. Penonton terdiam. Kedua belah pihak yang bertarung dengan sengit dikejutkan oleh pemandangan yang sombong dan berdarah ini. Tanpa sadar berhenti, jauh sekali. Ini anak itu. Yan Beixue terkejut, dan mengenali Kappa sekilas, dan merasakan rasa absurditas yang tak terkatakan di dalam hatinya.
Mematahkan kepalanya, dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu terjadi. Itu kamu. Gadis berbaju merah itu bahkan berteriak. Pria kecil yang diejek dan disanjung olehnya itu sebenarnya adalah keberadaan yang tersembunyi dan menakutkan. Kenapa bukan aku? Kappa cemberut. Saat ini, semua mata penonton tertuju padanya, ada yang kaget dan ada yang tidak percaya. Orang dewasa saya berkata, jika Anda memberi saya makanan ringan, saya harus membalasnya. Kappa berbicara lagi. Gadis berbaju merah itu hampir tercengang. Pihak lain memutuskan untuk membantu hanya karena beberapa makanan ringan yang saya bawa. Dan bahkan membunuh Lord Refinement ke-7 dengan satu pukulan. Siapa yang berani mempercayai hal yang keterlaluan dan tidak masuk akal seperti itu? Mendengar alasan seperti itu, pemuda berjubah emas di kejauhan juga tampak bingung. Rumput. Itu hanya camilan yang rusak, dan Anda berdiri dan membunuh Master Dewa 7 penyempurnaan dari pengadilan setan pot roh. Pria muda berjubah emas hampir melompat. Bolehkah saya bertanya siapa yang mulia, dan mengapa Anda ingin terlibat dalam masalah pengadilan setan pot roh saya? Pria berjanggut besar itu berbicara dengan suara rendah, alisnya penuh ketakutan. Tapi dia tidak punya pilihan selain berbicara, di hadapannya, dialah yang memiliki moral tertinggi. Kappa mengabaikannya. Dengan lambaian jubah lengannya, perahu tinggi itu menembus udara dan menghilang ke kedalaman laut yang luas dalam sekejap. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke pria berjanggut besar di kejauhan. Bagaimana dengan pengadilan iblis pot rohmu? Dia memukulku dan aku membunuhnya. Apakah ada masalah? Kappa berkata sambil tersenyum, dan dia dan kamu semua berada dalam kelompok yang sama. Apakah masuk akal bagiku untuk membunuhmu sekarang? Pria berjanggut itu merasakan hawa dingin di hatinya, dan berteriak dengan keras, "Tuan muda, pergi!" Ledakan. Kappa tiba-tiba muncul di depannya, dan dengan satu pukulan, tubuh pria berjanggut itu roboh seperti buih yang rapuh. Dan dia tidak berhenti sama sekali, sosoknya bergerak seperti kilat, membawa darah kemanapun dia lewat. Dewa Potroh dan pengadilan iblis yang tersebar di lapangan, apalagi melawan, dengan mudah ditekan dan dibunuh sebelum mereka sempat bereaksi. Dan semua ini terjadi dengan menjentikkan jari Anda. Jangan bunuh aku. Pria muda berjubah emas itu berteriak, wajahnya penuh ketakutan, dan dia berlutut di kehampaan dengan plok. Dia jelas sangat ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar saat berlutut. Tidak menjanjikan. Kappa melangkah maju, wajahnya yang kecil penuh dengan penghinaan. Jangan khawatir, orang dewasa saya mengatakan, saya akan menyelamatkan hidup Anda untuk saat ini. Pada saat ini, penonton terdiam. Hanya bau darah kental yang menyelimuti dunia. Sebagian air laut diwarnai merah oleh darah para dewa, dan gelombang darah merah dan mencolok melonjak. Yan Beixue yang lemah dan parubaya, gadis berbaju merah, dan pria berjubah abu-abu semuanya terkejut di sana. Hanya dalam 2 jepretan, semua orang di pengadilan setan pot roh terbunuh kecuali pemuda berjubah emas. Belum lagi dewa-dewa atas itu, bahkan penguasa 7 pemurnian benar-benar tak tertahankan, seperti ayam dan anjing. Dan siapa yang berani membayangkan bahwa ini dilakukan oleh seorang anak misterius? Terlalu menakutkan. Pada saat itulah Sui berjalan melewati kehampaan dan datang ke arena. Tuanku, apakah Anda puas? Kappa bergegas maju, seolah meminta pujian, dengan antisipasi tertulis di wajahnya yang kecil. Kecuali untuk sedikit lebih banyak omong kosong, itu tidak buruk. Kata Sui dengan santai. Kappa terkejut, lalu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tuanku, saya akan mengubahnya lain kali. Pergi bersihkan jarahan. Perintah Sui. Oke. Memegang payung hitam, Kappa mulai bergerak. Alasan mengapa dia bertindak begitu sombong kali ini adalah karena ketika dia bertindak, Sui telah menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menutupi auranya. Harus dikatakan bahwa perasaan bertarung tanpa takut dihukum oleh Tuhan membuat Kappa sangat nyaman. Sayang sekali kekuatan reinkarnasi telah menghilang. Terima kasih, rekan Daois, atas tindakan lurus Anda. Menyelamatkan saya seperti berada dalam api dan air. Pada saat ini,
Yan Beixue membawa gadis berbaju merah dan pria berjubah abu-abu ke depan untuk memberi hormat kepada Su Yi. Ini bukan tentang menyelamatkanmu. Su Yi berkata, ketika saya memikirkan beberapa hal, saya akan memutuskan bagaimana memperlakukan Anda. Tapi sekarang, kalian semua minggir, aku punya sesuatu untuk ditanyakan pada orang ini. Dengan mengatakan itu, Su Yi telah mendatangi pria berjubah emas itu. Yan Beixue dan yang lainnya menunggu dengan bijaksana di mana mereka berada, tetapi mereka masih bingung. Apa artinya mencari tahu beberapa hal sebelum memutuskan bagaimana memperlakukan mereka? Senior, tolong selamatkan aku. Aku Luo Yunxiu, putra penatua agung dari pengadilan setan pot roh. Kita bisa membicarakan apa saja, tapi tolong jangan bunuh aku. Pria muda berjubah emas yang berlutut di sana berkata dengan gemetar, dan aku berjanji, jika aku selamat, aku akan menebus kesalahan dan tidak pernah berani menjadi musuh senior. Sikap rendah hati untuk bertahan hidup membuat Su Yi ragu untuk sementara waktu. Orang ini memang terlalu baik untuk apa-apa, dan dia masih seorang dewa. Anda tidak perlu memikirkannya sama sekali, ketika orang ini membuktikan Tao dan menjadi dewa, para tetua pasti telah membuka jalan baginya dan menyiapkan pecahan era yang diperlukan untuk menjadi dewa. Kalau tidak, selama seseorang menjadi dewa dengan kemampuannya sendiri, bahkan jika dia takut mati, setidaknya Anda harus memiliki sedikit tulang punggung, dan Anda pasti tidak akan begitu berguna. Apakah kamu tahu sesuatu tentang asosiasi Taois Qixia? Su Yi bertanya. Ketika dia berada di atas kapal sebelumnya, dia pernah mendengar orang-orang membicarakan hal ini, konon itu adalah acara akbar yang diprakarsai oleh sekelompok raksasa top di laut tak berujung. Namun yang paling misterius, baik tanggal maupun tujuan acara tersebut tidak diketahui. Dan alasan mengapa Su Yi memperhatikan masalah ini adalah karena masyarakat Tao ini bernama Qixia. Tempat Yi Daoxuan berlatih di laut tak terbatas sebelum kematiannya adalah Pulau Qixia, dan dia juga disebut Tuan Pulau Qixia. Ini membuat Su Yi pasti ragu. Aku tahu. Pria muda berjubah emas yang menyebut dirinya Luo Yunxiu buru-buru berkata, pertemuan Dao ini diprakarsai oleh kepala sekolah kuil Tianlan, untuk merencanakan acara besar yang terkait erat dengan para raksasa di laut tanpa batas. Adapun acara besar apa tidak ada yang tahu, karena selama ini masih banyak raksasa yang belum membuat pernyataan, dan belum bisa dipastikan pertemuan Tao ini bisa diadakan. Setelah mendengar ini, Su Yi tidak dapat menahan cemberut, bagaimana pertemuan Taois yang belum dinegosiasikan dapat diketahui semua orang di laut tanpa batas. Aku tidak tahu tentang ini. Luo Yunxiu menunduk, sepertinya rahasia semacam ini hanya diketahui oleh orang-orang yang sangat kuat. Su Yi berpikir sejenak, dan kemudian bertanya di mana Patriark Pengadilan Setan Pot Roh Anda, Tuan Setan Bangau Emas. Pada hari pertama memasuki laut tanpa batas, Su Yi mengetahui bahwa Raja Iblis Bangau Emas telah lama menghilang dari dunia dan tidak pernah muncul lagi. Beberapa mengatakan bahwa dia telah mundur. Dikatakan juga bahwa dia melakukan perjalanan ke dunia luar. Singkatnya, tidak ada jawaban pasti. Dan Anda harus tahu bahwa Master Iblis Bangau Emas ini adalah salah satu teman yang mengkhianati Yi Daoxuan saat itu. Aku mengirim Patriark. Luo Yunxiu tercengang, seolah dia tidak menyangka Su Yi akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Gadis berbaju merah diculik, wajahnya yang cantik penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia tidak berani bergerak, jari-jari penjaga pria berjubah abu-abu itu mencengkeram leher angsa rampingnya seperti lingkaran besi, dan niat membunuh yang mengerikan menembus kulitnya, seperti ujung pedang yang menyentuh jiwanya. Selama Wei Jia mau, dia bisa diterbangkan dalam sekejap. Tidak peduli siapa yang memaksamu, selama kamu tidak melukai nyawa Xianer, aku jamin kamu akan pergi dengan selamat. Yan Beixue berbicara dengan suara yang dalam. Wei Jia berkata saya bisa mempercayai Tuhan, tapi saya tidak bisa mempercayai kedua orang asing itu. Dia terus menatap Su Yi dan Kappa, dan mereka berdualah yang paling dia takuti. Kamu tidak bisa keluar hidup-hidup. Su Yi berkata, aku bilang begitu. Wajah Wei Jia tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan tajam kalau begitu jangan salahkan aku. Engah. Tubuhnya hancur dan berubah menjadi abu.
Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika dia sekarat, apalagi membunuh gadis berbaju merah itu. Di mataku, ancaman dewa-dewa tinggi di Good Fortune Realm tidak pernah pantas untuk dicemooh. Kappa penuh dengan penghinaan. Ketika perbedaan di alam terlalu besar, ancaman apapun menjadi sia-sia. Adegan ini juga mengejutkan Yan Beixue, gadis berbaju merah dan Luo Yunxiu yang sedang berlutut di sana. Hanya Suyi yang melirik Kappa, yang tercengang, dan kemudian dengan cepat menambahkan, tentu saja, kecuali tuanku. Mengapa senior membunuhnya? Gadis berbaju merah mau tidak mau berkata, dia belum mengatakan mengapa dia mengkhianati ayahku. Kappa tersenyum dan berkata, senior, hei, ini sedikit lebih merampok daripada memanggilku anak kecil. Gadis berbaju merah itu tiba-tiba merasa malu. Yan Beixue menghela nafas sianer, sejak Wei Jia mengkhianati kita, alasan pengkhianatannya tidak lagi penting. Dan sekarang, secara kasar aku telah menentukan bahwa serangan yang aku derita tahun lalu juga pasti terkait dengan Wei Jia. Gadis berbaju merah berkata dengan sedih, aku benar-benar tidak menyangka Paman Wei menjadi pengkhianat. Seluk-beluk sebenarnya sangat sederhana. Dalam pembunuhan Yan Beixue tahun lalu, Wei Jia pasti berkolusi diam-diam dengan musuh asing. Dengan cara yang sama, perjalanan ke laut tanpa batas untuk mencari jeli ajaib yang indah ini pasti ada hubungannya dengan Wei Jia. Mengapa kamu berurusan dengan Yan Beixue? Suyi memandang Luo Yunxiu. Aku tidak tahu, ini adalah kehendak dari kepala. Luo Yunxiu menggelengkan kepalanya. Segera setelah saya mengatakan ini, terdengar suara langit pecah di kejauhan. Seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih, mengenakan jubah piton, datang dari udara. Penatua Huai Yuan. Luo Yunxiu sangat terkejut. Huai Yuan. Penatua peringkat 8 dari pengadilan setan potroh, penguasa 8 penyempurnaan. Itu orang tua. Murid Yan Beixue berkontraksi, merepotkan. Dia adalah penguasa 7 penyempurnaan, meskipun dia hanya satu tingkat di belakang Huai Yuan, dia sebenarnya adalah dunia yang berbeda. Jika ada perang, bahkan jika sekelompok 7 dewa pemurnian bergabung, mereka mungkin bukan lawan dari 8 dewa pemurnian. Yunxiu, apa yang terjadi? Dari kejauhan, ketika dia melihat Luo Yunxiu berlutut di sana, wajah Huai Yuan menjadi gelap, dan dia hampir tidak percaya. Di lautan tanpa batas ini, siapa yang berani menghina orang-orang dari pengadilan roh pot demon seperti ini? Belum lagi status Luo Yunxiu sangat mulia. Desir. Tiba-tiba, mata dingin Huai Yuan seperti kilat, dan dia melirik Suyi dan yang lainnya. Apakah Yan Beixue melakukannya? Huai Yuan adalah pembunuh. Tidak. Luo Yunxiu buru-buru berkata, pria itu. Dengan gemetar, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Kappa. Huai Yuan terkejut. Seorang anak. Ya, itulah yang saya lakukan. Kappa tertawa dan berkata, datang dan bunuh aku. Mata Huai Yuan berkedip, dan dia merasakan ada yang tidak beres. Berani menanyakan namamu, penerusku, Luo Yunxiu, jika kamu telah menyinggung perasaanku, tolong beritahu aku. Selama kamu bisa mengampuni nyawanya, semuanya bisa dinegosiasikan. Huai Yuan menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Membosankan. Senyum di wajah Kappa menghilang, aku paling kesal dengan orang sepertimu, melihat ke depan dan ke belakang, pemalu, tidak bahagia sama sekali. Wajah Huai Yuan sangat jelek. Tetapi dia akhirnya menahan diri dan berkata karena Yang Mulia tidak segera membunuh Luo Yunxiu, itu membuktikan bahwa masalah hari ini masih dapat didiskusikan, sebaiknya Anda membuat syarat terlebih dahulu. Kappa menyela, itu salah, tuanku hanya mengizinkan dia meminta bantuan untuk meyakinkan anak itu agar mati, dan ketika kamu datang, dia bisa mati dengan tenang. Kulit Huai Yuan berubah drastis, dan hatinya terasa dingin. Pihak lain tidak ingin menegosiasikan persyaratan, tetapi ingin Luo Yunxiu mengerti. Bagaimana mungkin Huai Yuan tidak jelas tentang apa artinya ini? Tidak diragukan lagi, lawan sama sekali tidak takut dengan pengadilan setan potroh, juga tidak takut pada Luo Yunxiu untuk meminta bantuan. Dan semua ini cukup untuk membuktikan bahwa pihak lain percaya diri dan percaya diri. Menyadari hal ini, wajah Huai Yuan menjadi semakin jelek,
dan dia tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa dia telah ditipu. Penatua Huai Yuan, mengapa Anda tidak melakukannya? Luo Yunxiu mendesak dengan cemas. Huai Yuan menatap Luo Yunxiu dengan buruk, diam jika kamu ingin bertahan hidup. Dia seharusnya tidak datang membantu. Luo Yunxiu tiba-tiba terdiam, dan dia juga menyadari ada yang tidak beres, sepertinya Penatua Huai Yuan ketakutan. Yan Beixue dan gadis berbaju merah juga memperhatikan hal ini, dan mereka saling memandang, tahu di dalam hati bahwa lelaki tua Huai Yuan merasakan ada yang tidak beres, jadi dia menelan amarahnya dan tidak berani bertindak gegabah. Tuanku, bagaimana menghadapi orang ini? Pertanyaan Kapak. Suyi berkata biarkan aku datang. Baru pada saat itulah Huai Yuan menyadari siapa tuan sebenarnya, menatap Suyi, dan berkata, berani bertanya. Suyi menyela sambil tersenyum jangan bicara omong kosong, jawab beberapa pertanyaan, dan aku akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Ekspresi Huai Yuan tidak pasti untuk beberapa saat, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yang mulia, tidak apa-apa untuk berbicara. Suyi berkata, apakah Anda jelas tentang asosiasi Taois Qixia? Jawaban Huai Yuan sama dengan jawaban Luo Yunxiu, mengatakan bahwa masalah ini belum selesai dan semuanya tidak diketahui. Suyi bertanya lagi di mana leluhur iblis bangau emas. Demikian pula, Huai Yuan juga tidak tahu. Suyi sedikit mengernyit, dia mungkin menyimpulkan bahwa Luo Yunxiu tidak berbohong sebelumnya. Kalau tidak, jawaban Huai Yuan tidak bisa begitu mirip dengan jawaban Luo Yunxiu. Aku akan memberimu kesempatan untuk melawanku. Jika kamu menang, kamu bisa pergi hidup-hidup. Kata Suyi langsung. Di kedalaman matanya, ada jejak api perang, dan aura milik para dewa atas alam penciptaan beredar sesuai dengan itu. Huai Yuan terkejut, dan berkata dengan heran, Yang mulia hanya dewa yang tinggi. Dewa tinggi. Yan Beixue dan gadis berbaju merah semuanya terpana. Penatua Huai Yuan, apakah Anda salah membacanya? Luo Yunxiu memiliki ekspresi melihat neraka. Bagaimana mungkin eksistensi yang dihormati sebagai orang dewasa oleh anak misterius itu menjadi dewa yang tinggi? Kappa hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Mengapa orang-orang ini hanya memiliki ranah di mata mereka? Bisakah dunia mengukur level orang dewasa? Bodoh. Aku hanya bertanya padamu, apakah kamu menginginkan kesempatan ini? Suyi berkata dengan tenang. Bagus. Huai Yuan tidak memikirkannya. Pada awalnya, dia khawatir pihak lain adalah keberadaan yang tersembunyi dan tak tertandingi. Tapi sekarang, itu hanya untuk berurusan dengan dewa tertinggi, bukankah mudah untuk menangkapnya dengan kultivasi Immortal Realm di tingkat penyempurnaan ke-8? Memikirkan hal ini saja, jantung Huai Yuan berdetak kencang. Bagaimana mungkin pihak lain tidak menyadari sesuatu yang begitu sederhana dan mudah dilihat? Tapi sayangnya, pihak lain membuat permintaan seperti itu, pasti ada yang salah dengan masalah ini. Menyadari hal ini, Huai Yuan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata tunggu sebentar. Sebelum Anda mulai, bisakah Anda memberitahu saya asal Anda? Yang lain juga memandang Suyi. Di mata mereka, pemuda dengan wajah asing ini terlalu misterius, dan mereka sangat ingin mengetahui jawabannya. Melihat ini, Suyi tidak bersembunyi lagi, dan berkata, Suyi. Cukup sebuah nama. Tanpa hiasan apapun. Tapi bagi semua orang, itu seperti disambar petir, semua orang tercengang, dan wajah mereka penuh keterkejutan. Itu dia. Pendekar pedang tak tertandingi yang terkenal di seluruh dunia dan mengintimidasi 4 benua domain dewa. Jadi itu Paman Yi. Yan Beixue secara emosional gelisah, dan akhirnya mengerti mengapa Suyi bertanya tentang ayahnya sebelumnya. Dia akhirnya menyadari bahwa bukan kebetulan dia dan putrinya diselamatkan hari ini. Dahulu kala, siapa yang tidak tahu bahwa ayahnya adalah teman hidup dan mati pemilik Pulau Qixia? Jadi itu dia. Mata gadis berbaju merah itu terbelalak, seolah melihat sosok mitos yang hidup berjalan ke dunia nyata dan muncul di hadapannya. Suyi. Luo Yunxiu menjerit sedih, wajahnya pucat pasi. Dia akhirnya mengerti betapa kerasnya papan setrika yang dia tendang hari ini. Awalnya, dia beruntung,
berharap Huai Yuan bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi sekarang, bahkan kebetulan ini pun hancur. Itu kamu. Seluruh Huai Yuan gemetar, berbalik dan hendak melarikan diri. Berhenti. Tiba-tiba, sosok Kappa menghalangi jalan, dan dia berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu bisa lari begitu saja kalau kamu bilang kamu kabur? Huai Yuan berkata dengan getir di depan Master Pulau Qixia, jangan katakan aku adalah Master Dewa 8 Penyempurnaan, bahkan jika Dewa Master 9 Penyempitan ada di sini, bagaimana mungkin aku tidak panik? Bertarunglah denganku, hasilnya akan menentukan hidup dan matimu. Kata Sui dengan santai. Huai Yuan terdiam, ekspresinya membiru dan putih. Suasana juga menjadi sangat membosankan. Sebagai yang mulia, mengapa Anda ingin menghina orang tua yang tidak sedap dipandang seperti saya? Huai Yuan menghela nafas. Di masa lalu, keberadaan tingkat dewa di alam para dewa itu mungkin tidak menganggap serius Sui. Lagi pula, bahkan jika dia kembali dari reinkarnasi, kultivasinya akan terbatas. Tapi sekarang siapa yang berani? Apakah itu pertempuran Gunung Mingkong, pertempuran Kuil Yunji, atau pertempuran pengadilan iblis Juetian dan pertempuran reruntuhan Taisi, sudah terbukti betapa mengerikannya Sui. Tidak hanya dia memiliki banyak kartu dan pembantu, kuncinya adalah kekuatan tempurnya sendiri juga sangat menentang surga. Seseorang pernah menghitung bahwa dalam 3 tahun yang singkat terakhir, tidak kurang dari 10 tokoh setingkat dewa tewas dalam pertempuran dengan Sui. Ini terlalu menyusup. Perlu diketahui bahwa dalam tahun-tahun yang panjang di masa lalu, mungkin tidak ada sosok setingkat dewa yang akan jatuh selama ribuan tahun. Membandingkan keduanya, bisa dibayangkan betapa menakutkannya rekor Sui. Ini belum termasuk jumlah dewa yang mati di bawah tangan Sui. Karena itu juga, di domain dewa saat ini, dunia telah lama menganggap Sui sebagai orang yang tak tertandingi dan kejam yang dapat bergulat dengan guru Dewa 9 Refinite manapun di dunia. Tidak ada lagi yang menggunakan ranah untuk mengukur kekuatannya. Bagaimana Dewa Alkimia ke-8 bisa disebut tidak sedap dipandang? Sui mencibir, aku seorang dewa, bagaimana aku bisa menghinamu jika aku menghadapi keberadaan sepertimu? Ini benar-benar konyol. Mengatakan itu, Sui berkata jangan bicara omong kosong, jika kamu ingin bertahan, tunjukkan keahlianmu yang sebenarnya. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.